Jutaan warga Amerika Serikat akan menggunakan hak pilih mereka di tempat pemungutan suara pada hari Selasa, di mana masa depan kepresidenan dan Kongres Amerika Serikat dipertaruhkan. Wakil Presiden Kamala Harris dan calon dari Partai Republik Donald Trump saling bersaing secara ketat, di mana sebagian besar jajak pendapat menunjukkan bahwa suara mereka hanya terpaut tipis antara 1% dan 3%. Hasil ini masih berada di dalam margin of error pada sebagian besar survei. Sebanyak 5 jajak pendapat menunjukkan bahwa Trump dan Harris berada dalam posisi imbang. Kontestasi menjadi semakin ketat ketika melihat 7 negara bagian kunci. Rata-rata jajak pendapat dari 4 negara bagian yaitu Nevada, Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania hanya berselisih 1% atau kurang. Trump memiliki keunggulan yang relatif lebih besar di Arizona, Georgia, dan North Carolina. Namun keunggulan Trump hanya berada di angka rata-rata kurang dari 3%. Negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran menjadi sangat penting karena tidak seperti sebagian besar negara demokrasi modern, Amerika Serikat tidak memilih presidennya secara langsung. Sebaliknya, prosesnya dilakukan melalui Electoral College, di mana 538 perwakilan memberikan suara mereka sesuai dengan hasil di negara bagian masing-masing. Setiap kandidat harus mendapatkan 270 suara Electoral College untuk meraih kemenangan. Namun, model winner-take-all tidak berlaku di Nebraska dan Maine yang mengalokasikan suara mereka secara proporsional. Di bagian bawah surat suara, para pemilih akan menentukan komposisi Kongres Amerika Serikat berikutnya. Di Senat ada 34 kursi yang diperebutkan. Para senator dipilih untuk masa jabatan 6 tahun dan sepertiganya dipilih setiap 2 tahun. Sekitar 4 dari pemilihan tersebut dianggap sebagai pemilihan yang tidak pasti, termasuk pemilihan di Michigan, Ohio, Pennsylvania, dan Wisconsin yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat. Partai Republik sedikit diunggulkan untuk menguasai Senat. Dari 100 kursi Senat yang diperebutkan, partai-partai seringkali membutuhkan 60 suara, bukan hanya 50 suara untuk meloloskan undang-undang. Sebanyak 435 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat akan diperebutkan. Seperti halnya Senat, sebagian besar prediksi menunjukkan bahwa kursi dewan akan terbagi secara merata. Hanya beberapa puluh kursi yang akan menentukan apakah Partai Republik atau Demokrat yang akan menguasai DPR. Di tingkat negara bagian dan lokal, para pemilih akan memutuskan berdasarkan jumlah inisiatif, mulai dari dewan sekolah hingga pemungutan suara di tingkat negara bagian. Sebanyak 11 posisi gubernur akan diperebutkan di seluruh Amerika Serikat.